Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kawan-kawan sekalian, kita bertemu di kata mutiara hari keempat dari buku Ghoyir Hayatak fi Thalathina Yawman, atau ubahlah hidupmu dalam 30 hari. Di hari yang keempat ini, kata mutiaranya yaitu hunaka awqatun nash'uru fiha annaha lan-nihayah thumma nastakshifu annaha al-bidayah wa hunaka abwabun nash'uru annaha mughlaqah thumma naktashifu annaha al-madkhal al-haqiqi. Ada waktu-waktu di mana kita merasakan bahwa sesungguhnya itu adalah ujung dari segala kisah. Akan tetapi terbukalah bahwa itu adalah permulaan. Dan ada di pintu-pintu kita merasakan bahwa semuanya tertutup. Akan tetapi pada kenyataannya itu adalah gerbang menuju kesuksesan yang sejati. Pada kesempatan kali ini, kata mutiaranya akan berkaitan mengenai pada suatu ketika kita merasakan dalam hidup kita bahwa hidup kita sudah di ujung tanduk, merasakan semuanya sudah tertutup, semuanya sudah nggak bisa diusahakan. Akan tetapi pada suatu ketika nanti, ketika kita mengingat-ingatnya, itu akan menjadi awal permulaan dari kesuksesan kita. Sang penulis di sini ingin bercerita mengenai makna dari kata mutiara ini. Beliau di sini akan memberikan cerita yang sangat menginspirasi. Di antaranya, pada awal-awal seperti biasa, beliau akan mengajak kita, menanya-nanyai kita, apa perasaan kita, keadaan kita sekarang. Hal marra 'alaika waqtan sya'arta fihi annaka tafqudu kullu syai'in wa annaha an-nihayah. Apakah kalian merasa bahwa pada suatu ketika kamu merasakan waktu itu adalah akhir dari sesuatu, akhir dari segala kehidupanmu? Walam tusaddiq nafsak wala ma yahdutsu laka kama law kunta tafiqu minan naumi wa tajidu nafsak ghoriban an hayatik. Dan kalian tidak bisa mempercayainya, dan apa yang terjadi kepada kalian itu adalah yang harus kalian dapati. Dan kalian menemukan diri kalian itu asing sekali dalam kehidupan ini. Apakah kalian merasakan hal itu? Au sya'arta fi yaumin ma annaka fatal abwabi ugliqat amamak thumma taktashifu anna hadhihi al-abwab al-mughlaqah laysat illa al-madkhal al-haqiqi li tariqi sa'adatika wa idzanika fil hayah. Dan apakah kalian merasakan bahwa suatu ketika semua pintu peluang itu tertutup bagi kalian, dan pada suatu ketika kalian sadar bahwa itu adalah gerbang yang hakiki yang menunjukkan kalian pada kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup? Apakah kalian merasakan? Setelah beliau bertanya-tanya seperti itu, jawablah kita, keadaan kita gimana, perjalanan hidup kita seperti apa, terserah kalian. Kalian yang mengerti keadaan kalian. Lalu beliau di sini
bercerita mengenai temannya. Fil waqi' kullu insanin ala wajhil ard wajaha tahaddiyat wa su'ubat lam yakun yahsubu laha ayyu hisabin aw hatta takhturu lahu 'alal bal. Pada kenyataannya semua manusia di dalam bumi ini, kehidupan ini, mereka akan menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Waqad yasilu ilal i'tiqad bi annaha nihayah walakin ma'a mururiz zaman yaktashifu anna ma kana ya'taqidu annahu nihayah laisa illa al-bidayah li syai'in afdal. Pada suatu ketika dia berkeyakinan bahwa hidupnya sudah hancur, hidupnya sudah di ujung tanduk, hidupnya sudah berakhir, eksistensinya sudah nggak bisa lagi survive. Lalu pada suatu ketika dia membaik, dia akan melihat bahwa dulu apa yang dia rasakan itu adalah gerbang, adalah pembuka bagi jalannya untuk bahagia dan sukses. Dia bercerita, alf tis'umyah wa tis'un kuntu fi jazirah Kona fi Hawaii litalaqa durus fi tanwim bil iha al-iklini. Pada tahun 1990, Dr. Ibrahim El-Fiqi pergi ke Jazirah Kona di Hawaii untuk memberikan pengajaran mengenai ilmu sumber daya manusia. Wa hunaka ta'arrafat ala sayyidah 'azimah tadda'i kiti fi umriha 60 wa kanat sahibah al-motel alladhi kuntu askunu fihi hilala fatratin iqamati. Bahwasanya beliau bertemu dengan seorang orang yang tua, umurnya 60-an, bernama Getty, yang mana dia yang mempunyai motel yang saya tinggali selama saya di Hawaii. Wa qalat li qissatan najahiha. Indama tazawwajat Getty sakharat hayatuha li zawjiha wa baitiha wa rizqihim wa razaqahumullahu subhanahu wa ta'ala bi sittati atfal kanat hayatu zawjiha zawajiha wa baitiha wa auladiha thumma hasala ma lam yahtur laha 'alal bal. Pada intinya di sini Getty menceritakan kisah suksesnya kepada Dr. Ibrahim El-Fiqi, di mana dia mempunyai hotel di Hawaii. Pada suatu ketika dulu Getty yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan suaminya yang sukses itu mempunyai kehidupan yang ya layaknya orang-orang lah, berkecukupan, mempunyai 6 anak, kehidupannya bahagia. Pada suatu ketika semuanya berubah. Mata zaujuha fiha tisatis sayyarah lam tusaddiqiti ma sami'athu wa ka'annaha kanat tahlumu bikabus fadi' wa ta'allamat katsiran li faqdani zaujiha al-habib. Oleh karena itu si Getty tidak mempercayai ketika mendengarkan suaminya yang meninggal. Fi yaumin kharajat Getty tamshi bimufradiha 'ala syati' wa hiya tabki wa tufakkir fi nafsiha limadha wa madha af'al al'an wa 'ala syati' qabalat ahad aqarib zawjiha alladhi 'arrada 'alayha an tufakkir fil 'amal likay turabba auladaha. Ketika itu suatu ketika si Getty ini pergi di pantai. Seperti kita ketahui Hawaii kan banyak pantainya, dan dia itu menangis lalu berpikir tentang dirinya, kenapa? Apa yang saya harus lakukan? Lalu dia bertemu dengan salah satu kerabat dari suaminya yang meninggal untuk memikirkan bagaimana caranya Getty dan
anak-anaknya bisa survive. Qalat Katie, "Madza a'mal la yujad 'indi ayyu hibrah fi ayyu mihnah lam ahsul ala syahadat dirasiyah wa sinni kabir." Lalu Katie memulai mengucapkan kepesimisannya, yaitu dia mengungkapkan apa yang saya harus lakukan sekarang. Saya tidak mempunyai keahlian apapun di bidang apapun. Saya tidak mempunyai ijazah dan umur saya sudah tua. Wasa'alat asifah wad-dumu' fi 'ainiha. Manil ladzi yu'ti 'amalan limra'atin mithli. Lalu dia menangis putus asa. Lalu dia bertanya-tanya, siapa yang mau memberikan pekerjaan kepada saya? Qala rajul annahu lahu sadiq yatamallaku motel sagir wa talaba min Katie an tusahibahu li muqabalati rajul wa bil fi'l. Qabalat Katie ar-rajul alladhi sa'alaha in kana 'indaha ayyu hibrah fil amal fil fanadik aw fil khidmah aw law kana 'indaha ayyu mu'ahhalat. Lalu benar si Katie dan kerabat suaminya itu pergi menemui temannya, kerabatnya suaminya, suami Katie yang mempunyai motel. Lalu ketika itu pada pertemuannya Katie ditanya, kamu mempunyai keunggulan apa, mempunyai keahlian apa? Ajabat Katie bin nafi wa'taqadat annal muqabalata intahat. Lalu Katie, saya nggak punya apa-apa gitu lah. Dan dia berkeyakinan bahwa ini sudahlah gitu kan. Walakin ar-rajul tayyib sa'ala Katie amma kanat taf'al tuwali hayatiha. Fa'ajabat bi annaha kanat tahtamu baituha wa zawjuha wa auladuha. Lalu sebenarnya si pemilik motel ini bertanya lagi kepada Katie, apa yang bisa kamu lakukan atau keahlian selama kamu hidup ini apa gitu kan. Katie menjawab, saya mementingkan atau saya mengurusi rumah, mengurusi suami dan anak-anak saya. Huna sa'alaha ar-rajul in kana statati al-khidmah fil adwar faqalat na'am. Fa'inuha ar-rajul litakhtumi fi dawrin minal adwar as-sittah bi murattab basit kabidayatin hatta takunu 'indamal hibrah al-munasibah. Pada saat itu pemilik motel, ya sudah, kalau kamu bisa melakukan sesuatu, lakukanlah. Lalu dia diberikan tanggung jawab satu lantai di antara 6 lantai dengan gaji yang sedikit. Untuk pertama kalinya. Jadinya mungkin nanti akan bisa bertambah ketika kerjanya bagus. Lam tusaddiq Katie nafsaha wa wajadat al-amal fil amal fa kanat tabda qabla kull muwaddafin wa tabdulu kullu ma fi wasi'ahu likai takhdumu zairin al-motel bi afdali khidmah mumkinah uhibbuhan nas ahabbahan nasu kathiran. Wa sa'ida ar-rajul al-ajuz alladhi kana ya'mal bi mufradihi fil motel ba'da wafati zawjatihi. Lalu apa yang dilakukan Katie setelah mendapatkan kepercayaan itu? Dia bekerja sebelum pekerja lain bekerja. Lalu dia habis-habisan untuk bisa melayani para pengunjung motelnya dengan sebaik-baiknya. Lalu melihat itu semua, pemilik motel ini pun bangga dan senang melihat kerja keras Katie. Dan si pemilik motel ini juga duda, kayak istrinya sudah meninggal.
Wa a'ta Katie wadhifah ra'isah dauru bi akmaliha wa a'taha idhafatan kabiratan ala murattabiha marratal ayyam wa Katie ta'mal bijid wa hammas wa tusa'idu auladaha fi hayatihim wa dirasatihim wa fi yawmin talaba sahibul motel min Katie talaban ajiban wa huwa an tusyarikahu fi nisfil motel. Dengan hal itu Katie bisa menghidupi anak-anaknya, bisa membesarkannya, bisa menyekolahkannya. Lalu pada suatu ketika Katie diberikan tanggung jawab semua lantai di motel itu untuk dihandle sama dia, dan dia diberikan gaji yang lebih. Setelah lambat laun, pada akhirnya si pemilik motel ini memberikan tawaran untuk Katie yang sangat menakjubkan untuk menjadi partner setengah dari motel itu. Artinya si Katie diberikan hak setengah saham dari motel itu. Ceritanya bagus sekali ya. Lalu tasamat Katie wa qalat atamanna walakin la amtaliku minal mal ma yu'ahwiluni lidzalik. Tersenyum Katie mendengar tawarannya si pemilik motel. Tapi dia bilang, saya tidak memiliki keahlian khusus. Faqala rajul a'rif tamaman walan tadfa'i amwal walakin satakuni syarikati bimajhudika al-adim wa minad dakhil sa'khud nisbah tawazi thamana nisfil motel. Wafaqat Katie 'alal fawr wa asbahat syarikah fi motel. Pada kenyataannya sebenarnya ini 1001 cerita sih kayak gini. Pastinya si laki-laki pemilik motel ini udah percaya banget sama Katie. Lalu dia meyakinkan Katie untuk bisa memiliki motelnya itu atau bisa bekerja sama di setengah motel. Lalu Katie pada akhirnya menyetujuinya. Wa amalat fihi bihammas kabir hatta izdahara wa zada dakhalahu wa zabainihi wa ma'amururil waqt maradu ar-rajul wa lam ya'ud qadiran 'alal amal fatalaba min Katie an tashtari an-nisful akhar minal motel wa an tatruka lahu ghurfah ya'ishu fiha ma baqalahu min umrin. Pada suatu ketika si laki-laki pemilik motel ini itu jatuh sakit. Lalu dia berkata pada Katie, belilah setengah yang lainnya. Lalu berikanlah saya satu kamar untuk sisa hidup saya. Wa ayyakhudha thamanan nisful akhar bi nafsi tariqah al-ula wa hiya min ad-dakhal wal fawaid. Wafaqat Katie wa kanat tahtamu bil amal wa bir rajulil kabir hatta tawaffahu Allah subhanahu wa ta'ala. Asbahat Katie az-zawjah wal wallati lam yakun indaha ayyu mu'ahal aw hibrah aw mal aw hatta ma'arif yusanidunaha sahibah motel wa sayyidah amal. Pada kenyataannya, pada akhir cerita Katie di sini tanpa dia memiliki keahlian khusus, tanpa dia itu sarjana, tanpa mempunyai ijazah, dia bisa menjadi seorang pemilik motel. Wa nadharat ila ana wa ansitu ilaiha bikulli hawasi kama tara yabni ahyanan nawajihi su'ubat fi rihlah hayatina taj'aluna nafqudul amal wa na'taqidu annaha an-nihayah thumma nakshifu al-bidayah wa ahyanan na'taqidu anna al-abwab qad aghlaqat amamuna aw ughliqat amamana thumma naktashifu annaha al-madhhar al-haqiqi. Pada akhirnya
dia melihat kepada saya, melihat ke Dr. Ibrahim Al-Fiqi yang ketika itu menziarahinya atau berbicara dengannya. Lalu dia berkata, ya seperti ini yang kamu lihat, bahwa di dalam kehidupan ini banyak sekali kesulitan di dalam perjalanan hidup yang menjadikan kita hilang cita-cita kita dan menganggapnya adalah akhir dari segala cerita di dalam kehidupan kita. Akan tetapi pada suatu ketika kita meyakini bahwa pintu-pintu itu yang tertutup adalah awal dari gerbang kesuksesan kita. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa betapa cerita di dalam kehidupan itu ketika kita bisa positive thinking, bisa husnudzon, dan kita melakukan yang bisa kita lakukan semampunya, itu akan menjadikan kita lebih baik lagi. Lalu pada akhir cerita, di sini ada seperti kata-kata mutiara yang lain, ada berbagai kasus, berbagai cerita, tetapi saya cukupkan satu dan konklusinya. Pada akhirnya Dr. Ibrahim menanyakan ke kita, mengajak kita kembali untuk berinteraksi dengannya secara langsung. Wal'an da'ni as'aluk aina antal an. Dan sekarang saya bertanya padamu, kamu sekarang di mana? Hal tash'uru annaka tawajuh mislu hadhihi tahadiyat fi hayatik. Apakah kalian merasakan menghadapi suatu cobaan atau tantangan dalam kehidupan kalian seperti ini? Hal tash'uru anal abwab mughlaqah amamak wa annaka wahidan muhbitan wa khaifan. Apakah kalian merasakan bahwa pintu-pintu itu tertutup buat kalian dan kalian adalah di situ orang satu-satunya, orang yang takut, orang yang tidak bisa sukses? Ta'akad Allah subhanahu wa ta'ala indama yaghliqu baban fa innahu yaftahu baban afdal wa arwa minhu. Pada akhirnya kalian harus meyakini bahwa ketika Allah menutup satu pintu, akan membuka pintu yang lain yang lebih luas, lebih indah. Wa anal babal ladzi ta'taqidu anna mughlaqa amamik lam ya'ud yuhaddimuka bal wa yusabbibu lakal alam wal muta'aib wa annahu qad hanal waqt litaghyir. Bahwa sesungguhnya apa yang kalian yakini bahwa pintu yang dulu itu tertutup dalam perjalanan kalian ketika mencari pintu-pintu kesuksesan dan menyebabkan kalian itu sakit, sesungguhnya itu adalah yang merubah kalian. Ungdur ila ma hadatsat laka wa ta'allam minhu wa khattit li mustaqbalik waddi nafsaka fil fi'al al'an wa la tantadir wara'ak wa tudzakkir anna al-madi la yusawi al-hadir. Lihatlah apa yang kalian lalui, lalu rencanakanlah untuk masa depan kalian. Tempatkanlah diri kalian pada amal atau pada perbuatan atau pada action. Dan janganlah kalian melihat ke belakang, lalu kalian selalu mengingat-ingat masa lalu, dan bahwasanya masa lalu bukanlah sepadan dengan masa depan yang kalian perjuangkan. Wala yata'allamul insanu haqiqatan hatta yata'allamu wa yu'ani li'annahu yufakkir fi uslubi mukhtalif yaj'aluhu yataghallab ala tahaddiyat wa masa'ibil hayah. Bahwa sesungguhnya manusia itu
belajar dari rasa sakit. Lalu dia itu, kenapa dia bisa belajar dengan rasa sakit? Karena dia bisa memenangkan tantangan dan kesulitan kehidupan itu. Walau nadharat haulaka lan tajida najihan illa wa marrat alaihi ayyam su'bah. Kalau kalian melihat di sekitar kalian tidak akan menemukan orang yang sukses kecuali hari-harinya itu sulit. Hari-harinya dia pernah melalui hal yang sulit. Walakinnahu lam yafqudul amal fakana ya'mal bijiddi akbar wa bi ibtikari akthar wa kana yastahdimul alam fin numuwi wa taqaddum. Lalu dia menggunakan, tetapi dengan keadaan yang sulit itu dia tidak pernah putus asa, tidak pernah menghilangkan cita-citanya. Lalu dia melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan lebih baik, melakukannya dengan melebih dari rata-rata. Lalu kesakitan-kesakitan itulah yang membuatnya tumbuh dan maju. Wa hunaka hikmatun arabiyyatun taqul, dan di sana ada pepatah Arab yang berkata, al-alamu yuladul abqariyah, bahwasanya penderitaan itu melahirkan orang-orang jenius. Wa qala Jalaluddin Ar-Rumi, kaifa yadhakul maraj illam yabki as-sahab wa hal yunalu tifl laban bi ghairi buka. Jalaluddin Ar-Rumi pernah berkata, bagaimana padang rumput itu bisa tertawa kecuali dengan tangisan awan, dan bagaimana bayi itu bisa minum air susu kecuali dengan menangis. Walau kunta tawajjaha ayutahadi min tahadiyatil hayah fatawakkal Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tawakkuli thumma khudh bikulil asbab wa ta'akkad anna Allah azza wa jalla ma'ak wa la yadi'a ajrak wa la majhuduka fahuwa akramul akramin wa satajidu annal baba allati tarahu mughlaqan laisa illa al-madkhal ar-ra'isi li hayati afdal wa anna ma ta'taqidu fi awqatin innahu nihayah satajidu annaha al-bidayah al-haqiqiyah bidayat al-ittizan al-haqiqi was-sa'adah. Ketika kalian menghadapi tantangan-tantangan, maka cukuplah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dengan sungguh-sungguh bertawakal, dan ambillah sebab, dan yakinkan bahwa Allah taala itu tidak akan menyia-nyiakan apa yang kalian lakukan, kesungguhan kalian, karena dialah yang maha pemurah, maha mulia. Dan ketika kalian menemukan pintu-pintu yang tertutup, tidaklah kalian melihat kecuali itu adalah gerbang-gerbang untuk memulai hidupmu yang lebih baik. Dan ketika kalian meyakini bahwa waktu-waktu itu adalah waktu akhir perjuangan kalian, akhir dari kegagalan semua kalian, dan pada akhirnya kalian akan sadar bahwa itu adalah awal dari ketenangan, kebahagiaan yang hakiki untuk kalian. Lidzalika tadhakkur daiman anna hadhihi lahdah qad takunu akhirul lahdah fi hayatika wa aisha bikamil ma'aniha wa likai tastati'u an taf'ala dhalik aish bi hubbika lillahi subhanahu wa ta'ala wa bi tatabbu bi akhlaqir rasul alaihi salatu wassalam wa bi akhlaqir rasul wal anbiya was sahaba wal awliya'is salihin ish bil ilmi wal kifah ish bil fi'l wal iltizam ish bis sabri wal murunah wa ish bil hubb wa qaddir qimatal hayat. Pada akhirnya ketika kalian ingin kehidupan kalian itu lebih baik, pikirlah bahwa sesungguhnya
seolah-olah detik-detik inilah adalah detik-detik terakhir dalam kehidupan kalian. Maka dari itu, hiduplah dengan seluruh makna-makna kehidupan dan hiduplah dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti akhlak Rasul Nabi Muhammad SAW dan akhlak para nabi, para sahabat, para wali. Lalu hiduplah dengan ilmu dan perjuangan. Hiduplah dengan action dan disiplin. Hiduplah dengan sabar dan dinamis. Dan hiduplah dengan cinta. Wa qaddir qimatal haya. Dan kalian hargailah nilai dari kehidupan itu. Nah, itu mutiara pada kesempatan hari keempat ini. Semoga bermanfaat. Cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.